dan iya ini hari libur bisa ngumpul. Ya ini teman-teman, saya kebetulan libur sama biasanya kumpul dengan Mbak Amel ya. Ini kebetulan hari ini saya ingin berbincang-bincang dengan Mbak Amel karena memang kami biasa libur bareng, duduk bareng, banyak cerita tentang keadaan di rumah ya. Jadi rasa pertemanan itu menjadi rasa persaudaraan buat kami. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin berbagi ke teman-teman semuanya karena memang ada sesuatu yang menggelitik di pikiran saya yang perlu saya edukasi ke teman-teman semuanya. Saya ceritakan ke teman-teman semuanya apa sih yang dirasakan oleh para pejuang keluarga yang ada di luar negeri, terutama kami dari TKW Hongkong ini, yang sering sekali pertanyaan datang tuh kadang-kadang apalagi kalau ada reuni gitu ya. Nah mungkin Mbak Amel juga pernah merasakan ya. Katanya udah berapa lama di situ, betah amat sih lu gitu kan ya. Udah ya, ada malu, ada senep, ada greget, ada sebel juga terkadang gitu ya. Cuma kita nggak boleh membenci orang karena memang haknya dia mau nanya apa aja ya kan ya. Nah terus udah dapat ini dong, punya segalanya dong, udah kan dia pertanyaan itu. Tapi terkadang kita menjawabnya juga ya gitu kan. Nah kali ini jawaban itu akan diberikan, akan diceritakan oleh Mbak Amel. Apa sih yang sudah dia lakukan, apa sih yang sudah dia perjuangkan, untuk siapa, dan apa yang sudah dia dapat. Nah lebih baik dengar langsung dari orangnya apa yang sudah dia alami selama perjalanan hidupnya sampai hari ini. Silakan Mbak Amel. Oke teman-teman semuanya, yuk kita berbagi ya dari kisah hidup aku. Dari mulai aku kecil ya memang maaf ya, ini bukan aib juga, cuman ini buat pengalaman kita juga ya. Dan untuk menjawab yang pernah nanya sama aku, Mbak Amel, kamu kerja udah ke luar negeri manapun, udah kamu dapat apa aja gitu kan, udah sukses apa ya, istilahnya dibilang sukses ya alhamdulillah ya. Relatif ya udah relatif, namanya juga kerja dikumpulin harus jadi gitu. Kalau ingat dari masa kecil, dari keluarga yang sederhana lah ya, bapak tani, ibu tani gitu kan ya. Jadi hidup itu pas-pasan, sekolah aja ya maaf lah minim banget gitu. Akhirnya setelah dewasa itu aku punya cita-cita, karena aku lihat itu ada ya juga ya mbak-mbak yang tetangga aku pada keluar negeri. Kalau dulu itu masih senangnya itu ke Arab Saudi ya, masih banyak gitu. Masa Timur Tengah ya dulu. Iya, masa Timur Tengah dulu. Kalau ke Hong Kong sama Taiwan itu masih minim, masih sedikit. Yang banyak itu ke Saudi. Dan akhirnya aku nekat, tapi aku nekatnya itu setelah berumah tangga, punya anak satu masih kecil, dan ya mau gimana lagi ya, namanya ada jodoh bukan jodoh. Akhirnya gagal berumah tangga dan aku pergi ke Singapura. Itu pertama ya, dari Singapura situlah aku mulai membangun cita-cita. Aku ingin jadi orang sukses tanpa suami, bisa nyekolahin anak, bisa ngebahagiain keluarga, terutama orang tua dan juga adik-adik yang masih kecil-kecil ya, karena aku punya adik 3, jadi 4 bersaudara, aku yang paling gede gitu. Udah nikah semua ya? Alhamdulillah sekarang yang nikah baru 2, yang 2 masih belum gitu. Akhirnya setelah di Singapura 2 tahun, aku sukses dikumpulin duitnya dan punya cita-cita bikin rumah. Nah alhamdulillah aku pulang 2 tahun bikin rumah, tapi ya namanya ekonomi saat itu lagi krisis ya, akhirnya bikin rumah belum cukup modal. Akhirnya aku ke Taiwan. Iya. Negara kedua ya? Ya, negara kedua ke Taiwan. Alhamdulillah di situ saya sampai 3 kontrak. Ya, Taiwan 3 kontrak berarti 9 tahunan ya. Nah, Satu kontrak 3 tahun. 1 kontrak 3 tahun. Tapi di situ masih ada kendala karena harus nyekolahin adik. Terus ada lagi yang ada nikah gitu ya, mau gimana lagi namanya orang tua. Tulang punggung ya jadi tulang punggung lah, harus kita semua. Jadi rumah disebelahin lagi, yang paling penting didulukan. Nah akhirnya setelah 4 kali kontrak di Taiwan, aku kan nggak bisa ke Taiwan lagi ya, karena waktu itu batasnya cuma 4 kontrak doang. Batasnya? Iya, harus ke lain negara baru bisa ke Taiwan lagi. Waktu itu akhirnya aku nyambung lagi ke Hong Kong karena merasa rumah aku kan belum beres. Nah, setelah dari Hong Kong 1 tahun, alhamdulillah rumah aku beres ya, Tahun, ya 1
akhirnya ya nggak ada kendala lagi sampai nyekolahin anak aku sampai tinggi ya alhamdulillah. Dan itu aku punya cita-cita lagi karena kita itu empat bersaudara itu kan aku pingin adikku yang bungsu itu punya rumah sendiri gitu ya. Jadi aku punya tekad aku mau bikinin rumah adik aku karena apa nantinya adik aku ini bisa untuk pelarian orang tuaku. Kalau nggak ke aku ya ke adik aku yang paling bawah. Itu orang tua menghabiskan masa tua Ya ya. betul gitu. Karena apa? Biasanya kalau orang di Jawa, kalau kayak aku gini ya, yang sistem orang Jawa setengah Madura ya, biasanya yang diikutin tuh anak pertama dan juga anak yang terakhir, anak bungsu. Makanya di situ aku punya kesimpulan, bikinin adik aja dulu, karena adik aku ya juga nggak mungkin dia hidupnya kan juga pas-pasan. Kalau cowok ya ke luar negeri juga susah. Ya udahlah aku bantu. Setelah selesai sekarang tinggal pekerjaannya, karena pekerjaannya dia susah ya. Sebenarnya aku nabung dikit buat beliin dia bis ya, biar dia punya modal juga ngasih makan ke keluarga gitu. Jadi istilahnya tuh membantu saat aku nggak bisa ngasih makan keluarga, karena aku juga punya simpanan untuk masa tua aku lah gitu lah. Jadi ya. jembatan mereka untuk membuka usaha yang Ya, kemudian betul. nanti mereka menolong diri sendiri. Ya, Betul. luar Ya biasa. istilahnya aku kasih dia itu Modal aja. modal lah biar dia untuk jalan sendiri agar lancar jalannya. Kan inginnya itu aku ya dalam bersaudara itu ibaratnya makan satu piring bersama-sama. Jadi satu enak sampai semuanya enak gitu. Aku orangnya tuh nggak bisa harus enak sendiri, yang lain ngeliatin adik-adik aku susah tuh nggak bisa. Jadi disamaratakan. Dan akhirnya sampai sekarang di Hong Kong sudah hampir 5 tahun ya. 5 tahun. Ya alhamdulillah tahun depan ini insya Allah semoga aja udah ngumpul, jadi aku ingin pulang kumpul sama suami sama anak gitu. Sekarang berarti anaknya udah dewasa ya? Alhamdulillah Udah umur berapa? sekarang anakku udah 25 tahun karena dia nggak mau kuliah, jadi dia cuma dari SMA, dari SMA terus akhirnya dia kerja. Dan karena sekarang ada bis, jadi dia sama adik aku ngejalanin bis itu tadi. Jadi alhamdulillah lah aku di sini rada ringanan, jadi bisa nabung buat usia tua nanti. Ini aku tanya Mbak Amel nih, terkadang gini ya teman-teman, gini juga. Tuh orang Indonesia tuh rata-rata tuh maunya duitnya aja gitu ya, maunya duitnya aja tuh orangnya nggak diperhatikan atau nggak peduli dengan orangnya yang berjuang matikan untuk keluarga. Nah, kalau dengan kata-kata ini atau dengan pendapat ini, menurut Mbak Amel, Banyak juga aku ngelihatin karena di tetangga aku ya bukan ngumbar aib mereka ya, karena kita sesama kerja di tetangga aku juga banyak yang keluar negeri. Dalam mereka itu ngurusin keluarga juga beda-beda sih. Tapi kalau aku sendiri saat aku bersama keluarga aku memang baik, megang duit aku juga baik. pinter Terus, mengelolanya, iya, manajemen pintar uangnya mengelola. ya, Jadi mengolahnya. setiap aku kirim mereka tuh nggak boros, jadi dijadiin kayak ibu aku dijadiin kambing. Jadi ntar kambingnya kalau beli kan yang Diternak ada, ya kan, yang diternak bisa dulu. ini, ya yang bisa beranak gitu kan. Jadi nggak disia-siain, malah kadang utuh yang dimakan kan dari hasil ada. Nah, Mbak Cindy, apa harapan Mbak sendiri ya? Karena kita ibaratkan Mbak sebagai salah satu perwakilan ya dari salah satu keluarga yang bekerja di luar negeri, terutama Hong Kong. Apa harapannya Mbak? Nah, kalau harapanku ya untuk keluarga semuanya yang ada di rumah gitu istilahnya. Kalau bagi saya ya kita itu di sini kerja ya, ngumpulin duit terus kita kirim pulang. Nah, itu harapan saya tuh kalau bisa uang yang udah dikumpulin pulang itu digunakan dengan baik juga ya, Dikelola ya. Iya, dikelola dengan baik agar yang di sini tuh bisa cepet pulang karena Iya. duit sudah terkumpul gitu. Iya. Dan di sini juga nggak foya-foya lah, di sini juga kan ya namanya libur ya, kita menggunakan sedikit uang, sisanya kan juga kita kirim pulang. Nah, Iya. harapan saya uang yang dikirim pulang itu dikelola dengan baik. Iya, gitu. biar nggak berlama-lama di Iya, luar biar negeri nggak ya, berlama-lama kerjasama. di luar negeri. Iya. Bisa kumpul kembali sama-sama, terus punya usaha gitu. Jadi kita kerja di luar negeri juga nggak sia-sia, pulang ada hasil. Iya, gitu. betul banget. Makasih Jadi yang di ininya. sini enak, yang di sana juga Saran-sarannya. enak. Oke.
Nah, kalau Mbak Cindy sendiri kasih dong ya motivasi buat teman-teman yang juga pejuang keluarga yang kerja di Hong Kong ini. Nah, untuk teman-teman yang kerja di Hong Kong ya, saya kalau bisa ini ya nggak terlalu banyak ikut campur, ya namanya pribadi orang masing-masing ya. Iya, Kalau iya. bagi saya, untuk teman-teman semuanya, yuk kita giat bekerja. Apapun itu di sini kan namanya ujian ya. Ini dianggap kita ujian. Udah jauh dari keluarga ya, kita kadang juga diomelin sama majikan kalau Iya. dapet yang cerewet. Iya. Tapi ya itu istilahnya ya ujian kita. Iya. Nah, dari sinilah kita harus benar-benar kumpulin duit, jangan terlalu boros Iya, biar kita juga betul. cepet pulang gitu ya. Untuk Iya. teman-teman semua semangat. Oke, makasih banyak motivasinya, termasuk saya nih termotivasi. Makasih banyak hari ini ya. Saling Ya. berbagi. Iya, jaga kesehatan Mbak ya. Amin. Boleh nggak kasih Alhamdulillah. sedikit lagi pesan buat teman-teman semuanya, ini kan di musim COVID ya, Iya, corona. betul. Apa motivasinya Mbak untuk teman-teman semua yang lagi ngadepin corona ini? Yang lagi ngadepin corona ya semoga aja bisa menjaga kesehatan masing-masing ya, apalagi dalam bertugas keseharian gitu ya. Benar, kita tuh melakukan tugas untuk majikan dan kita dibayar, tapi kita juga harus menjaga kesehatan kita sendiri. Jaga imun ya. Iya, jaga imun kita sendiri, jangan terlalu over kerja walaupun kerjanya berat, tapi harus disisihkan waktu untuk kesehatan kita. Oke, makasih banyak Mbak Cindy. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.